Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkannya malaikat dengan membawa Al-Quran bersama siapa? Warruh. Siapa ruh itu? Yaitu malaikat Jibril. Nah, diturunkannya akhirnya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran surat Waqiah diterangkan, la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Quran itu tidak ada yang bisa menyentuhnya siapapun, illal mutahharun, kecuali dia orang-orang yang disucikan oleh Allah. Siapa yang disucikan oleh Allah? Yaitu para malaikat. Karena Allah memuliakan Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh siapapun, yang bisa menyentuh hanyalah makhluk-makhluk yang Allah sucikan. Berarti mafhum mukhalafahnya, setan tidak bisa mengiringi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit ke-1. Karena apa? Munculnya ayat tersebut dikarenakan banyak orang-orang kafir Quraisy mengasumsikan Al-Quran turun dibawa oleh setan, sehingga isi Al-Quran itu dianggap sihir oleh orang-orang kafir. Makanya dijauh sama Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan setan itu, inna syaitana la yastati'un, setan itu tidak mampu untuk menyentuh Al-Quran. Makanya kalau setan tidak mampu menyentuh Al-Quran, jangankan menyentuh, mendengar saja tidak akan mau. Maka kita, kalau seandainya rumah kita tidak mau dimasuki setan, atau rumah kita menolak daripada orang-orang jahat yang akan masuk ke rumah kita, yang mengirim sihir, yang mengirim tenun, yang mengirim santet dan lain sebagainya, tidak akan masuk apabila rumah itu dibacakan Al-Quran yang mana? Yaitu innal baita, sesungguhnya rumah tersebut, yaqra'u fihil baqarata, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhulus syaitan, maka tidak akan masuk yang namanya setan, Bu. Jadi kalau rumah kita tidak mau kemasukan setan dan kita tidak mau dimasuki oleh setan, maka setiap hari bacalah surat Al-Baqarah, karena dengan membaca surat Al-Baqarah kata Allah, la yadkhulus syaitan, tidak pernah setan mampu masuk ke rumah kita. Itu diantaranya kita fadilah membaca Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, itu jadi surat Al-Qadar adalah sebagai bentuk di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Nah, makanya di malam-malam Lailatul Qadar orang dulu mah memiliki tradisi yang disebut dengan lilikuran. Enam geseueuh punya lilikurannya. Berarti masih bagusan orang dulu mengharap Lailatul Qadar dengan memberikan sedekah. Karena siapa orang yang bersedekah pada malaman tersebut, berarti akan Allah balas pahalanya itu sebanyak 1000 bulan. Sekarang mah lilikurannya enggak ada. Lilikuran itu artinya apa sebenarnya? Likur Lailatul Quran. Karena Lailatul Qadar itu adalah malaman turun Al-Quran, maka disingkat oleh orang dulu namanya likur. Likur itu artinya Lailatul Quran. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, turunnya Al-Quran itu periode kedua adalah pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan itu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur, dimulai tanggal 17 Ramadan sampai selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Makanya ada yang menggenapkan yaitu 23 tahun, tetapi ada yang ngerinci 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu bertahap. Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Karena disesuaikan dengan peristiwa. Karena setiap peristiwa membutuhkan jawaban tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh, misalkan ketika Umar bin Khattab misalkan melakukan satu pelanggaran yang dia tidak tahu kalau dia itu melanggar.
Melanggarnya seperti apa? Ketika saat pulang perang, dia langsung tiba-tiba menemui istrinya karena kangen sama istrinya. Gitu. Karena kangen sama istrinya, tiba-tiba istrinya itu dijima. Dijimanya enggak normal, melalui posisi belakang. Nah, ini anak santri jangan dengerin dulu. Yang seharusnya normal itu perempuan di bawah, lelaki di atas, itu normalnya, gitu kan? Dan itu adalah salah satu bentuk hubungan jima yang sangat dimuliakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu jimanya cuma satu model aja, begitu doang. Makanya ketika Umar bin Khattab melakukan jima dengan posisi main belakang, akhirnya diledek sama orang-orang Yahudi. Ya, Umar bin Khattab ternyata kayak binatang katanya. Akhirnya dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Saya melakukan hubungan jima posisinya belakang. Ditanya sama Rasulullah, itu yang dimasukin kubul apa dubur? Lubang belakang apa lubang depan? Ya masuk sih tetap lubang depan ya Rasulullah, kan gitu. Oh berarti aman kata Rasulullah. Terus jawabannya gimana? Saya nggak punya jawaban kata Rasulullah. Karena apa? Karena Rasul itu menjawab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu menjawab sesuai datangnya wahyu. Kalau nggak ada wahyu dia nggak ngomong. Akhirnya apa? Turun ayat Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasi. Itu nisa'ukum, bahwa istri-istrimu itu harsakum adalah seperti kebun. Faktu harsakum, maka datangilah kebunmu itu sekarepmu, kata Allah. Terserah mau datang pagi, mau siang, mau dipacul, mau dikorek, mau diapain, urusan kamu, kebun kamu, punya kamu, mau dengan cara apa, yang penting wa'asiruhunna bil ma'ruf, lakukan gauli istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik menurut kamu dan istri kamu. Kalau kata menurut istri kamu, oh enak juga lewat belakang enak, ya udah terusin gitu kan. Nah itu diantaranya bertahap. Seperti halnya juga Allah melarang, karena orang-orang sahabat ketika dulu setelah masuk Islam, kegemarannya masih senang minum khamar, masih senang mabok-mabokan. Islam sudah turun, mereka sholat, habis sholat mabok, dulu begitu. Nah makanya kalau ada orang sekarang habis sholat terus masih terus mabok, berarti dia masih menggunakan gaya jahiliyah zaman dulu. Nah ketika orang itu sholat, sahabat itu sedang habis maboknya parah, karena kebiasaan orang jahil itu mabok, kebiasaan orang mukmin muslim dulu itu mabok. Nah setelah mabok, akhirnya dia sholat. Pas sholat keder, yang namanya mabok pasti keder. Barangkali misalkan maboknya kebanyakan, giliran baca surat putar-putar nggak ketemu. Baca suratnya apa? Yang biasa muter, yang biasa sholatnya muter. Baca surat apa? Al-Kafir ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayo wa la ana wa la antum wa la ana 'abidu ma a'bud. Kita bisa balik dia. Nah, keder dah imam katanya. Akhirnya di belakang ada yang bilang wala ana wala antum lakum, kata yang di belakang. Akhirnya apa? Lakum dinukum waladdallin. Amin lagi baik. Gitu kan? Akhirnya sholat dia selesai amin mulu. Nah setelah itu aja apa? Waduh kacau nih, gara-gara mabok akhirnya sholat kagak bener. Turun ayat ya ayyuhal mu'minuna la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, jangan kamu lakukan sholat wa antum sukaro, ketika kamu masih dalam keadaan mabuk tubuh. Dulu itu Al-Quran belum, Allah itu cara mendidik manusia tuh nggak sekaligus tegas, nggak sekaligus parah, nggak sekaligus fatal. Woi jangan mabuk, saya mati lu. Enggak, kata Allah begitu. Kata Allah ya udah, maboknya ntar aja habis sholat. Rasanya begitu. Kalau sebelum sholat jangan mabok, jadi kacau tuh. Makanya wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Akhirnya apa? Yang namanya larangan belum ketat, larangannya belum betul-betul ganas, orang tetap masih ada yang minum. Beberapa tahun kemudian ternyata ada yang bertanya, ya Rasulullah, yas'aluna kanil khamru wal maisir. Wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan khamar dan judi itu? Karena ini sudah merebak di masyarakat kita. Khamar masih belum berhenti, judi malah berkembang. Sekarang ada judi online, kata orang jahiliyah zaman dahulu. Akhirnya apa? Rasul langsung diberi ayat oleh Allah, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan Muhammad,
bahwa judi dan khamar itu ismun kabir, itu dosa besar. Wa mana fi ulinas, tetapi memang masih ada manfaatnya. Tuh, jadi kalau kita mikir-mikir misalkan, misalkan ada orang yang masih mabok, misalkan masih mabok, pas dia apa? Dia jawab, ini mah cuma buat jamu doang, lumayan buat obat kuat misalkan, atau lumayan habis gawe capek, minum anggur misalkan, kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya stamina besok pulih kembali. Nah, itu jawaban orang dulu masih begitu. Wa mana fiulinah, tapi masih ada manfaatnya, makanya masih ada orang yang melakukannya. Tetapi setelah periode kemudian turun lagi, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, udahlah sekarang nggak usah judi, udahlah sekarang nggak usah mabok, pokoknya jauhi semuanya, karena itu adalah rijsun min amalis syaitan, itu adalah perbuatan kecil perangkap setan. Fastanibuhu, maka jauhilah olehmu la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, itu yang disebut dengan bertahap selama 22 tahun, 15 menit, 10 menit lagi Bu ya. Yang selanjutnya yaitu bahwa nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan, turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Kenapa Rasulullah ada di Gua Hira? Karena sebelumnya Rasul sudah mendapatkan alamat, mendapatkan wahyu lewat mimpi agar mendekatkan spiritualitasnya secara sendiri untuk bertafakur di Gua Hira. Dan di situ diturunkanlah ayat Al-Quran yang pertama dari Baitul Ijah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan surat yang namanya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu, Al-Alaq artinya apa? Al-Alaq artinya segumpal darah. Kenapa? Bahwa surat pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah segumpal darah. Itu menandakan bahwa kita diajak untuk mengenal diri kita sebelum kita melakukan aktivitas, menjalankan kehidupan kita, mengikuti umur kita yang sudah Allah sediakan sekian tahun, maka kenali dulu kita. Karena kata Allah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya pasti akan kenal Tuhannya. Makanya di dalam surat Al-Alaq kita diperkenalkan kita ini siapa. Dan ayat pertama yang disampaikan oleh Jibril yaitu Iqra, bacalah. Nabi Muhammad bingung ketika kata Jibril Iqra, bacalah. Sampai 3 kali Rasul nggak bisa jawab. Maksudnya jangan muncul pemikiran negatif kepada Rasulullah kalau Rasulullah itu orang yang nggak bisa baca. Jangan dianggap Rasulullah orang yang nggak bisa nulis. Karena ada yang mengatakan Rasul itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang dimaksud Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis yaitu tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang turun kepada nabi-nabi sebelum. Karena sebelum Al-Quran ada kitab yang lain, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Nah, yang dimaksud Iqra itu saya tidak pernah bisa membaca yang namanya Injil, nggak pernah bisa membaca yang namanya Taurat, nggak pernah bisa baca Zabur, apalagi ini wahyu yang namanya Al-Quran. Saya belum pernah bisa baca dan nggak pernah bisa baca. Nah, akhirnya apa? Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu al-khalaq, yang menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, bahwa Allah menciptakan kamu itu min alaq, dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram, bacalah tentang Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu bil qalam, dengan qalam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah ilmu Allah yang tidak cukup dihafal saja, karena ilmu itu harus diserap kepada seluruh umat manusia.
Kalau seandainya ilmu itu dihafal, tidak ditulis, maka kita hari ini tidak akan mendapatkan ilmu. Karena apa? Mungkin orang-orang yang menghafal Al-Quran yang dulu sudah meninggal. Karena orang-orang dulu yang menghafal Al-Quran lalu dituangkan ke dalam mushaf menjadi Al-Quran kitab yang kita pegang saat ini, itu karena wasilah Al-Quran ditulis. Kalau Al-Quran tidak ditulis, kita tidak akan bisa baca Al-Quran. Makanya alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Al-Quran ditulis, dibaca oleh kita, lalu 'allamal insana, Allah akan memberikan ilmu kepada manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui karena semua ada di dalam Al-Quran. Para hadirin yang saya hormati, mungkin acara nuzulul Quran pada malam hari ini tidak panjang lebar. Esensinya kita sekarang sudah mengenal Al-Quran. Oh, Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, karena itu bertepatan dengan ayat pertama yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mencintai Al-Quran dengan banyak membacanya dan juga banyak mengkajinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasirat, kemujaban banyak terima kasih kepada Al-Kiram Ustaz Abdullah SPD yang sudah memberikan hikmah-hikmah sekilas tentang nuzulul Quran. Ibu-ibu sudah berapa kali khatam? Atau berapa juz? Mang Anggis katanya tadi, Pak Anggis bilang ada 3 juz, 1 juz melon, apel. Santri Darussalam alhamdulillah kemarin ada yang sudah khatam 4 kali khatam dan dijumlahkan keseluruhan insyaallah 20. Nah, bagi kita yang belum khatam Al-Quran, tabarukan kita baca sama-sama. Cukup simpel, baca surah Al-Ikhlas. Bisa mak surah Al-Ikhlas? Untuk bisa kayak kulhuho eta kene. Kita baca 3 balik, insyaallah derajatnya sama juga dengan khatam Al-Quran 1 balik. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Kita selesaikan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma sina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nantinya kita dalam keadaan husnul khotimah dan Al-Qur'an memberikan syafaat pada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.